Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Pak Rompas? Alhamdulillah baik Bu. Maaf ya Bu, ini malam-malam ini kita mengganggu nih Bu, waktu Ibu. Padahal sudah jam larut ini, jam istirahat. Tidak apa-apa Pak, mungkin ada yang sangat penting untuk disampaikan yang nantinya bisa saya bantu mungkin Pak. Jadi gini Bu, saya ingin sedikit cerita ini tentang siswa saya. Ini ada siswa saya kelas 12, Hmm. itu dia sering tidak eh, masuk ketika jam prakrin di DUDI. Jadi, padahal kegiatan-kegiatan di praktik ini sangat penting karena di akhir ujian semester di akhir semester nanti anak-anak ini akan mendapatkan sertifikat prakrin sebagai bukti bahwa anak tersebut sudah mengikuti kegiatan praktek. Wah, itu termasuk permasalahan Pak ya. Iya, Apalagi anak yang sering tidak masuk tanpa keterangan. Eh, Jadi yang akan menjadi tujuan pembicaraan atau percakapan kita kali ini Pak, apa yang Bapak bisa harapkan nanti? jadi gini Bu, saya harap nanti itu siswa ini namanya Juan Bu ya, Oh ya, bisa selalu mengikuti kegiatan prakteknya, praktek kerja industrinya sesuai dengan jadwal pelajaran dan jadwal praktek ya di DUDI yang sudah ditentukan oleh DUDI. Dan ketika siswa tersebut ada halangan atau tidak masuk, bisa ngasih informasi atau kabar gitu kenapa dia tidak bisa masuk di jam praktek atau shiftnya. Atau kemudian dia itu bisa memberitahukan kepada rekan-rekan yang satu tempat praktek dengan dia gitu. Salam kayak apa kayak gitu. Jadi oh saya ya, tuh sebagai guru Bu juga apa nggak bingung gitu nanti bagaimana cara menghadapi, sedangkan di dalam kegiatan praktek ini yang anak-anak yang lain itu rajin masuknya, hanya dia sendiri gitu, dan saya tidak ingin anak ini mempengaruhi anak-anak yang lainnya gitu. betul Apa yang sekali bisa Pak ya. dilakukan anak tersebut supaya tidak menjadi contoh buat yang lainnya gitu loh. Hmm, oh ya betul sekali ya. Jadi kita tidak menginginkan sikap-sikap yang kurang baik itu nanti bisa dicontoh oleh anak-anak yang lain, terutama dalam hal eh, kehadiran ya. Nah, mungkin dari yang Bapak utarakan tadi di awal bahwa si Juan ini sering tidak masuk. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan secara detailnya apa yang sudah Bapak lakukan, mungkin bisa diceritakan permasalahan yang Bapak alami itu detailnya bagaimana? Iya, jadi gini Bu, setelah saya cross check ya, Hmm. saya cross check bahwa anak tersebut jarang masuk di shift praklimnya itu karena apa ya, pas saya telusuri bahwa anak ini sering tidak masuk karena membantu orang tuanya menjadi pelayan. Nah, kendalanya itu di sana anak lebih mengutamakan untuk membantu orang tuanya untuk nangkap ikan gitu. Ketika saya tahu bahwa ternyata eh, pas saya tanya ke teman-temannya di dekat dengan lingkungannya di rumahnya, ya saya cuma bisa diem dan nggak tahu harus bagaimana lagi Bu, marahin dia kan nggak mungkin Ya, gitu. mungkin. Akan tapi ini masalah ini harus harus diselesaikan supaya tidak terulang lagi. Oh, berarti permasalahan yang Bapak alami ini sudah berulang-ulang kali, Pak ya. Dan Hmm, hal tersebut membuat Bapak merasa terganggu. Nah, hmm, karena anak ini juga harus menyelesaikan sebuah program yang memang itu menjadi program sekolah. Nah, iya, misalnya sekarang di posisi skala 1 sampai 10.
dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa Bapak. Sekarang, posisi siswa Bapak itu berada di posisi nomor berapa? Skala Nah, berapa? kalau menurut saya, anak tersebut saat ini berada di skala 5 kayaknya, Bu. Jadi, Saling. ya ketika seorang anak tanpa keterangan dan terulang berkali-kali tidak mengikuti kegiatan praktik kerja di DUDI gitu loh, praktek kerja lapangan, dia sering tidak masuk tanpa keterangan yang jelas itu tidak boleh ditiru oleh anak-anak yang lain. Seperti dia itu tidak menghargai saya sebagai guru pembimbingnya. Begitu. Oke. Berarti baik Pak ya, apa namanya? Ya. Itu termasuk pelanggaran Pak ya. Itu termasuk pelanggaran karena menurut saya pelanggaran dari kesepakatan kelas, kemudian tidak sesuai dengan apa namanya? Tidak sesuai dengan budaya disiplin yang ada di sekolah Bapak. Kemudian tadi Bapak juga sudah mengutarakan bahwa anak tersebut sudah berada di skala 5. Ya. Nah, kemungkinan apa namanya? Dari skala 5 ini apakah Bapak bisa berharap anak itu bisa apa namanya? Berada di posisi berapa keinginan Bapak? Nah, saya menginginkan posisi skala anak ini ada di skala 10. Jadi kenapa skala 10? Karena itu bisa dijadikan motivasi anak, motivasi dalam diri anak, supaya apapun kendala yang harus yang dihadapi harus memberikan informasi yang jelas jika tidak masuk gitu. Kemudian dan sebagai orang tua juga di sini harus mau diajak kerjasama supaya ketika membantu orang tua pergi nangkap ikan, nelayan itu tidak berbenturan dengan waktu anak tersebut di tempat praklinnya. Gitu. Jadi ya seperti itu. Iya. Berarti Bapak menginginkan skala 10 ya? Iya. Iya, skala 10. Memang sangat sesuai ya. Menurut saya jika skala 10 ini Bapak inginkan pada anak tersebut, apalagi yang berkaitan dengan sikap. Kemudian dengan yang paling utama itu sebenarnya adalah kehadiran ya. Kehadiran siswa itu yang paling utama. Berbeda lagi ketika anak yang tidak masuk tetapi dengan alasan yang jelas, kemudian tidak masuk karena misalnya sakit atau izin yang memang sangat mendesak. Kemudian kira-kira apa yang akan Bapak rencanakan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut? Jadi gini, rencana saya untuk memperbaiki permasalahan tadi ya, anak ini, mungkin yang pertama saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan melakukan koordinasi dengan orang tua siswa. Kemudian yang ketiga, saya mungkin akan melakukan alternatif lain jika misalkan dengan mengganti shift kegiatan praktik anak ini yang tadinya pagi menjadi siang atau yang tadinya siang menjadi sore. Jika dari rencana tadi tidak berjalan lancar, saya akan bertemu dengan kepala sekolah, ya, dengan siswa dan orang tua siswa di satu waktu kesempatan untuk mencari solusi sama-sama bersama, menemukan apa akar permasalahannya, kemudian kita mencari dan menyelesaikannya sama-sama bagaimana supaya anak tersebut mau berubah sikap atau perilakunya dan punya kesadaran diri bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini memang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada di DUD, peraturan SOP gitu ya. Betul sekali Pak ya.
Jadi jangan kita melibatkan banyak pihak, mulai dari tadi kepala sekolah, kemudian orang tua siswa, kemudian siswa yang memang memiliki masalah. Ketika proses restitusi yang Bapak jalankan, mungkin ada saja hambatan yang ada. Tidak mungkin kan apa yang kita sudah rencanakan tadi itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kira-kira jika hambatan-hambatan itu terjadi, bagaimana cara Bapak dalam menyikapi hambatan tersebut? Ya, jadi pastinya nanti dalam kegiatan restitusi dalam menyelesaikan masalah selalu akan ada hambatan. Jadi tidak mungkin berjalan dengan mulus, lancar, karena kita melibatkan banyak pihak kan, pasti akan banyak kritik, banyak saran, banyak masukan, dan mungkin yang paling banyak kritikannya ya misalkan dari orang tua si anak gitu nanti. Orang tuanya ini uh, gimana ya, supaya nanti apakah nanti sanggup untuk tidak dibantu oleh anaknya gitu, nah seperti itu gitu. Pasti dalam banyak akan ngomong seperti itu. Kemudian si anak juga mungkin ada rasa takut pada orang tuanya, atau takut dengan gurunya gitu. Jadi bukan anak yang, kalau menurut saya bukannya anak akan rajin, nanti malah makin malas untuk masuk ke tempat DUD-nya atau masuk ke sekolah nanti ketika sudah balik dari itu. Jadi saya harap hambatan tersebut bisa diantisipasi dan harus bisa mengatur cara strategi jika ada hambatan-hambatan seperti tadi. Ya, bagus sekali Pak ya. Bapak jadinya sudah memiliki atau sudah memikirkan apa hambatan yang akan mungkin terjadi jika rencana Bapak yang tadi itu dilakukan. Dan Bapak juga sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi, tapi saya yakin bahwa Bapak bisa menjadi seorang manajer yang baik bagi siswa. Kemudian Bapak harus yakin bahwa apa yang akan Bapak lakukan nanti bisa diselesaikan dengan maksimal. Jadi yang bisa saya simpulkan dengan apa yang akan Bapak lakukan nanti, yaitu pertama, Bapak akan melakukan restitusi. Ya, kemudian Bapak akan melakukan kerjasama atau koordinasi dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, orang tua siswa, kemudian siswa di pihak DUDI-nya. Nah, kemungkinan eh, apa yang akan menjadi komitmen Bapak yang paling utama dalam menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi saat ini? Jadi komitmen yang akan saya jalankan nanti itu, misalnya itu saya harus tetap bersikap adil Bu ya, adil, Ya, kemudian harus bersikap bijaksana, karena jangan sampai saling menyalahkan, kita harus sama-sama mencari jalan keluar atau solusi-solusi yang terjadi pada siswa nanti, bagaimana cara kita mencari solusinya, apa yang kita hadapi. Dan guru juga harus mengevaluasi diri apa yang menjadi kekurangannya gitu. Jadi saya harus evaluasi diri, jadi sama-sama berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya dan tidak terulang lagi kembali, dan tidak menjadi contoh yang bisa diikuti oleh teman-temannya, anak-anak yang lain. luar biasa ya Pak. Di sisi lain kita juga harus mampu untuk merefleksi diri Pak ya, Iya, mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan kita, kemungkinan masalahnya ada di kita, tetapi di sini Bapak sudah bijaksana dalam menyikapi permasalahannya. Bapak itu memiliki dedikasi yang tinggi, bagaimana muridnya nanti bisa menjadi lebih baik lagi.
Nah, dari pembicaraan kita dari awal tadi sampai Bapak mengutarakan semua permasalahan yang Bapak hadapi, sampai apa yang harus direncanakan, kemudian, hambatan apa yang nanti akan, Bapak jalani, bagaimana cara mengantisipasinya, Bapak sudah, luar biasa ya, luar biasa. Nah, apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan percakapan tadi dari awal sampai sekarang? Jadi alhamdulillah tuh ya tercerahkan, lega, ya. Jadi kita bisa berbagi atau sharing pengalaman. Ya kita sekarang ini sama-sama guru yang walaupun ibu mengajar di elementary ya di kelas 6, tapi kita memiliki profesi yang egaliter yang sama. Jadi kita bisa menentukan jalan keluarnya. Ibu memberikan saya saran, masukan, jadi saya sangat terbantukan sekali. Ada jalan keluarnya, Bu ya. Jadi saya berterima kasih dan saya ngerasa udah banyak mengganggu waktu Ibu nih malam ini. Tidak apa-apa, Pak. Iya. Kalau Sangat gitu senang saya juga kita ya, sangat kalau senang kita berkolaborasi seperti ini mungkin sharing aja ya, sharing-sharing pengalaman walaupun kita di jenjang pendidikan yang berbeda tetapi tujuan kita tetap sama, iya yaitu sama-sama. memenuhi kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik kita gitu. Bu, kalau gitu saya undur diri ya. Iya, Lain waktu kita bisa sharing lagi dan Ibu juga bersedia untuk dengerin curhatan saya. Jadi siap, insya kita Allah. nanti bisa kolaborasi sama-sama. Jadi kalau gitu Bu, kami undur diri. Saya undur diri ya. Siap, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.